Florian Wirtz pecahkan rekor transfer termahal Premier League. Bursa transfer Liga Inggris kembali menghadirkan kejutan. Kali ini Liverpool mencuri perhatian dengan mendatangkan talenta muda asal Jerman yakni Florian Wirtz. Mengacu pada laporan dari Sky Sport, Liverpool menebus Florian Wirtz dengan harga mencapai 116,5 juta pound sterling. Rinciannya adalah pembayaran awal senilai 100 juta pound sterling dan sisanya bonus mencapai 16,5 juta pound sterling. Florian Wirtz resmi memecahkan rekor sebagai pemain termahal sepanjang sejarah Premier League, melampaui nilai transfer sebelumnya yakni Moises Caicedo saat bergabung dengan Chelsea. Piala Dunia Antar Klub 2025, bek Boca Junior ditolak masuk ke Amerika. Bek Boca Junior yakni Ayrton Costa terancam absen dalam Piala Dunia Antar Klub 2025 yang akan segera dimulai di akhir pekan ini. Visa pemain 25 tahun itu ditolak pemerintah Amerika Serikat. Boca Junior telah mengonfirmasi adanya kejadian tersebut, namun tak menjelaskan alasan detailnya. Costa pernah terlibat kasus percobaan perampokan di Argentina di tahun 2018 yang lalu, dan diduga hal tersebut menjadi alasan dibalik penolakan ini. Claudio Ranieri sebut sepak bola Italia budak taktik. Claudio Ranieri berikan kritikan tajam kepada sepak bola Italia. Katanya sepak bola di sana miskin taktik. Ranieri merupakan pelatih asal Italia yang sudah kenyang makan asam garam. Memulai karir sejak tahun 1987, Ranieri sudah melatih lebih dari 23 klub. Terakhir Ranieri melatih AS Roma dan kini dianggap menjadi penasihat klub. Menurut pandangannya, sepak bola Italia tak banyak berkembang seperti di tempat-tempat yang lain. Rafinha sepertinya sudah pasrah akan peluangnya meraih Ballon d'Or 2025. Perburuan Ballon d'Or 2025 mulai memanas. Salah satu nama yang masuk dalam perbincangan adalah Rafinha, bintang Barcelona yang tampil gemilang di musim ini. Yang mengejutkan, Rafinha justru terlihat pasrah dengan peluangnya. Hal ini terlihat ketika ia menyukai sebuah postingan di media sosial yang menyindir nasib pemain Brasil yang sering gagal meraih Ballon d'Or meski menjadi favorit. Rafinha bukan satu-satunya yang meragukan kredibilitas dari Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo baru-baru ini juga menyindir penghargaan tersebut dan menyebut bahwa prestisnya sudah menurun. Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah round ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia. AFC resmi menunjuk Qatar dan juga Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir dari situs resmi AFC, Qatar dan Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingannya digelar tanggal 8 hingga 14 Oktober 2025. Sebelumnya beberapa tim peserta mengaku alangkah baiknya round keempat digelar di tempat netral. Namun pada AFC tetap menunjuk Qatar dan Arab Saudi. Pelatih keturunan Indonesia bakal jadi asisten dari Arne Slot. Liverpool sudah menemukan pengganti John Heitinga di staf kepelatihan dari Arne Slot. Dia adalah mantan bek timnas Belanda yakni Giovanni van Bronckhorst. Pembicaraan kini sudah memasuki tahap finalisasi meski belum ada hitam di atas putih. Jika deal, maka Van Bronckhorst akan menemani Hulshoff dan juga Aaron Biggs sebagai staf pelatih dari Arne Slot. Bagi Van Bronckhorst, Premier League tidak asing karena dia sempat memperkuat Arsenal di tahun 2001 hingga 2004. Barcelona bersiap melepas 5 pemain. Barcelona siap melepas 5 pemain di bursa transfer musim panas ini, bahkan 2 kapten mereka masuk dalam daftar pemain yang akan mereka buang. Salah satu nama yang terkenal yang akan hengkang dari Barca adalah Ansu Fati. Sedangkan nama lain yang dalam daftar tersebut adalah Pablo Torre, Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo, dan juga Andreas Christensen. Cari pengganti Thomas Frank, Brentford incar Scott Parker. Brentford dikabarkan ingin mendatangkan manajer Burnley yakni Scott Parker untuk menggantikan peran dari Thomas Frank yang merapat ke Tottenham Hotspur. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, The Beast telah menyusun daftar 3 kandidat untuk menggantikan Thomas Frank, dan Parker kini masuk ke dalam daftar incaran. Unai Emery jadi incaran klub Al Nassr. Klub Arab Saudi yakni Al Nassr dilaporkan tengah mencari manajer baru dan menjadikan pelatih Aston Villa yakni Unai Emery sebagai salah satu sosok yang mereka kagumi. Namun meski Emery masuk ke dalam radar, belum ada pendekatan resmi yang dilakukan oleh pihak dari Al Nassr. Kabar ini pertama kali diberitakan oleh media berbasis di Riyadh yakni Ar-Riyadiyah yang menegaskan bahwa Al Nassr memahami betapa sulitnya membawa Unai Emery pergi.
AC Milan terus pepet Granit Xhaka. AC Milan terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini dengan membidik gelandang berpengalaman milik Bayer Leverkusen yakni Granit Xhaka sebagai target berikutnya menggantikan Tijani Reinders yang resmi meninggalkan AC Milan. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, AC Milan tengah bersiap memulai negosiasi resmi dengan Bayer Leverkusen demi mendatangkan Granit Xhaka. Langkah ini merupakan bagian dari proyek besar perombakan lini tengah yang diusung pelatih baru Max Allegri. Juventus resmi jual murah gelandang asal Brazil. MU kembali mengaktifkan minatnya kepada Douglas Luiz setelah Juventus dikabarkan siap menjual gelandang Brazil tersebut dengan harga diskon di bursa kali ini. Klub asal Turin itu bahkan bersedia melepasnya dengan harga 30 juta euro, jadi bawah nilai pembeliannya di tahun yang lalu. Douglas Luiz telah menjadi target lama MU dan kini kesempatan untuk bisa mendatangkannya semakin terbuka lebar. Juventus yang memboyongnya dari Aston Villa dengan bandrol lebih dari 42 juta euro di musim yang lalu. Ajax terdepan dalam perburuan kiper milik Liverpool. Ajax Amsterdam dikabarkan dalam posisi terdepan untuk bisa mendatangkan kiper Liverpool yakni Vítězslav Jaros pada bursa musim panas kali ini dengan status pinjaman. Minat kuat dari Ajax tidak lepas dari peran John Heitinga yang kini menjabat sebagai manajer baru Ajax Amsterdam. Mantan pemain dari internasional Belanda ini berharap dapat membawa sang kiper ke Amsterdam. Tak cocok dengan taktik Alonso, Real Madrid membuka peluang lepas Rodrigo. Real Madrid dikabarkan akan melepaskan Rodrigo di musim panas ini. Pemain asal Brasil berusia 24 tahun itu yang secara alami berposisi sebagai penyerang sayap dalam formasi 4-3-3 diperkirakan akan tersedia di bursa transfer menyusul kedatangan dari Xabi Alonso. Menurut laporan dari Independen dan juga analisis taktis, Alonso berencana menerapkan formasi yang lebih mengutamakan kontrol di lini tengah seperti 4-2-2 yang dapat bergeser menjadi 3-4-1-2 atau bahkan menjadi 3-4-2-1. Meskipun Real Madrid belum memprioritaskan penjualan dari Rodrigo Goes, mereka terbuka untuk melepasnya guna bisa mendapatkan dana segar. Alexander Zinchenko tertarik bergabung dengan AC Milan. Alfredo Pidula dari Football Italia melaporkan bahwa bek Arsenal yakni Alexander Zinchenko tertarik bergabung dengan Milan karena merasa waktunya di Arsenal kini telah berakhir. Minat ini muncul di tengah situasi yang belum pasti di San Siro, di mana AC Milan sedang mencari pengganti untuk Theo Hernandez yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Rossoneri percaya bahwa pemain Ukraina itu memiliki kualitas dan pengalaman yang sesuai, meski pendekatan resmi belum dilakukan karena menunggu kejelasan dari penjualan Theo Hernandez terlebih dahulu. MU ramaikan persaingan datangkan Hugo Ekitike. Hugo Ekitike sudah dihubungkan dengan Liverpool dan juga Chelsea, dan kini MU dikabarkan mulai meninjau kemungkinan mendatangkan striker milik Eintracht Frankfurt tersebut. Manchester United kini ikut ramaikan perburuan dari Ekitike. Setan Merah memang butuh penyerang tengah yang bisa mendongkrak produktivitas gol, yang musim lalu mereka berada di kelima terbawah di Premier League. Di antara sejumlah penyerang muda yang diburu klub-klub top musim panas ini, Hugo Ekitike menjadi salah satunya. Penyerang 22 tahun itu musim lalu membuat 22 gol dan juga 12 assist dari 48 penampilannya di seluruh kompetisi. Liverpool bidik striker terbaik di bursa transfer untuk gantikan Darwin Núñez. Liverpool disebut sedang mengadakan pembicaraan internal untuk bisa mendatangkan penyerang baru di musim panas ini dengan nama Victor Osimhen dan juga Alexander Isak masuk ke dalam daftar teratas. Namun karena Newcastle United lolos ke Liga Champions, peluang mendatangkan Isak diperkirakan sangatlah sulit. Karena itu FSG selaku pemilik klub mulai mempertimbangkan opsi lain, diantaranya adalah Victor Osimhen. Pemain Nigeria yang musim lalu dipinjamkan ke Galatasaray tampil luar biasa dengan total 37 gol, termasuk diantaranya 25 gol di Liga Turki. Ia juga sudah menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi yakni Al Hilal dan lebih memilih bertahan di tanah Eropa. Demi selamatkan karir, Jack Grealish disarankan gabung Newcastle United. Mantan pemain Newcastle United yakni Chris Waddle menyarankan agar Jack Grealish merapat ke The Magpies jika ia meninggalkan Man City di musim panas ini. Jack Grealish diperkirakan akan meninggalkan Man City di musim panas kali ini. Setelah hampir 4 tahun ia didatangkan dari Aston Villa. Jack Grealish sendiri perlu memastikan bahwa klub yang mengincarnya memang akan memainkannya di posisi terbaiknya.
Fenerbahce ingin datangkan Kyle Walker. Fenerbahce dikabarkan telah melakukan langkah mengejutkan untuk bisa mendatangkan Kyle Walker. Pemain 35 tahun itu kini berada dalam ketidakpastian setelah Milan menolak mempermanenkan statusnya. Menurut laporan, Fenerbahce yang kini dilatih oleh Jose Mourinho ingin mendatangkannya. Selain itu, menurut Guardiola, Walker telah meminta untuk bisa meninggalkan Man City di musim panas kali ini. Barcelona segera datangkan Nico Williams. Nico Williams kembali dalam diskusi Barcelona dan kedua pihak sedang bertemu membahas kemungkinan transfer. Bintang muda milik Athletic Bilbao Nico Williams dilaporkan ngotot ingin segera bergabung dengan Barcelona. Dan menurut laporan dari Mundo Deportivo, agen dari sang pemain telah memberitahu Direktur Olahraga Barcelona Yanni Deco, di mana kabarnya Nico benar-benar ingin mengenakan seragam Barcelona di musim depan. Bahkan menurut Fabrizio Romano, Nico Williams kini bahkan bersedia bergabung tanpa meminta jaminan apapun dari pihak Barcelona. Dengan gaya main cepat, eksplosif, dan penuh determinasi, Nico disebut sebagai sosok ideal untuk bisa memperkuat lini serang Barcelona.